Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah sidang kajian salat zuhur rahimakumullah. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama bagi kita semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana sampai dengan detik ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, tentunya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama guna melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Jabbar. Semoga perjalanan kita semua dari rumah masing-masing, dari tempat kerja masing-masing ke Masjid Raya Al-Jabbar ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana membawa kita semua umat Islam dari zaman kejahiliahan akhlak hingga zaman yang insya Allah terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan zuhur kali ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini merupakan kesyukuran yang sangat besar yang harus kita apresiasi bersama atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin jamaah sidang kajian salat zuhur rahimakumullah, tentunya jika kita melihat bagaimana di dalam firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 143 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya kurang lebih, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dari ayat tersebut yang telah disampaikan tadi, tentunya hal ini membuktikan bahwa tujuan kita hidup sebagai manusia di muka bumi ini adalah untuk mengharapkan ridha Allah, dan tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya kita telah ketahui bersama di dalam ilmu fikih ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah mahdhah yang sering kita sebut bahwasannya ibadah yang terkhusus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ada ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah yang kita jalankan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ibadah yang tadi disampaikan,
tentunya ada beberapa prinsip-prinsip ibadah yang harus kita ketahui bersama. Di dalam ibadah mahdhah, ibadah yang khusus, ada 4 prinsip, dan begitu pula di dalam ibadah ghair mahdhah yang umum ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama di dalam ibadah yang khusus mahdhah ini adalah harus adanya dalil nakli Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan ibadah tersebut. Contoh konkretnya tentulah bagaimana ibadah salat zuhur ini yang merupakan salat wajib yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Lalu prinsip yang kedua di dalam ibadah yang khusus adalah tata cara yang dilakukan haruslah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya tentu bagaimana caranya kita melaksanakan salat. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Prinsip ibadah mahdhah yang ketiga yaitu sifatnya supra-rasional. Ibadah khusus ini di luar jangkauan akal fikiran manusia. Kita tidak bisa bagaimana memikirkan mengapa salat subuh 2 rakaat, salat zuhur, asyar dan isya 4 rakaat, serta salat maghrib 3 rakaat. Tentulah ini semua merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir dalam prinsip ibadah mahdhah yaitu azasnya taat. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada rasul-rasul Allah, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Lalu 4 prinsip ibadah dalam ibadah yang umum atau ghair mahdhah ini adalah kebalikan dari 4 prinsip dari ibadah khusus yang mahdhah. Pertama, tidak harus adanya dalil nakli Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan ibadah tersebut. Lalu yang kedua, tidak harus tata cara yang dilakukan dalam ibadah tersebut sesuai dan sama dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, sifatnya rasional, sifatnya logis bagi manusia, bisa difikirkan oleh kita bersama. Lalu yang terakhir, azasnya adalah manfaat. Selama apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sesama umat dan juga bersama saudara-saudara non-muslim kita, tentu mari kita maksimalkan dan kita lakukan ibadah tersebut. Hadirin jamaah sidang kajian salat zuhur rahimakumullah. Di akhir kajian ini tentunya kita semua telah membaca dan kita semua telah mendengar bagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang saat ini berada di Masjid Raya Al-Jabar dan umumnya seluruh umat Islam di dunia yang beriman kepada Allah, mari kita maksimalkan berbagai macam ibadah yang telah diwariskan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semua dan semoga kita semua tergolong kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh.
Akhirul kalam, syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.